Mungkin emang menarik perhatian, tapi hasilnya bikin banyak orang nggak senang. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kita menghitung mundur 10 pertarungan anime yang berakhir kontroversial. Di daftar ini, kita akan melihat perkelahian yang berakhir dengan konklusi yang tidak memuaskan menurut para penggemar ataupun dalam ceritanya itu sendiri. Nomor 10, Lucy vs Flare, Fairy Tail. Lumayan kasihan sih di sini si Lucy. Dia menanggung beban jadi salah satu karakter paling nggak berguna di seluruh seriesnya. Dan pertempuran ini benar-benar nggak ngebantu keadaan sebelumnya juga, karena Lucy selalu dibantu. Tapi sebenarnya di pertarungan ini harusnya Lucy bisa memenangkan pertandingannya dan mengalahkan anggota Reventail ini. Tapi berkat beberapa intervensi dari Obra, Flare dengan mudah bisa membakar dan membuang Lucy langsung dari Grand Magic Games, langsung ke lingkaran pecundang. Yah, kasihan ya si Lucy. Nomor 9, Tanya vs Zeus, The Saga of Tanya the Evil. Dia mungkin menganggap dirinya sebagai orang yang paling malang dalam sejarah manusia. Tapi kelihatannya prajurit yang bereinkarnasi ini punya plot armor yang banyak banget. Ya, seenggaknya sih saat baku tembak magis terjadi, kayaknya dia terus-menerus terlindungi deh. Dengan Anson Su selalu mengejar dia, kelihatannya semua penderitaan Tanya akan sia-sia saat dia sudah siap mati, sampai pasukannya muncul menyelamatkannya. Dan entah bagaimana, berkat plot armor kali ya, dia tiba-tiba selamat. Mungkin dengan plot armor setebel itu, kayaknya dia bisa deh perang sendirian aja. Nomor 8, Goku vs Tien, Dragon Ball. You haven't won yet. I've still got one option. With all my energy focused, there's no telling what I can do. Dia aja udah kalah sama Jackie Chun. Seenggaknya kasih deh menang lawan Ten Shin Han. Ya tapi emang iya sih, kemenangan kecil ini pada dasarnya adalah pencapaian puncaknya si Ten Shin Han. Tapi tetap aja ngecewain banget ngeliat Goku muda sekali lagi kehilangan kejuaraannya karena kalah tipis banget. Dengan keduanya jatuh dari pertempuran udara mereka, pemenangnya akan ditentukan tergantung pada siapa yang jatuh lebih duluan ke tanah. Goku padahal punya kesempatan yang sangat bagus, kalau bukan karena fakta dia ditabrak oleh kendaraan lebih dulu, membuatnya kehilangan kejuaraannya. Our new tournament champion is Tien Shinhan! Nomor 7, Naofumi vs Motoyasu, The Rising of the Shield Hero. Seolah-olah si pemegang tombak yang ngeselin dan juga princess yang sama ngeselinnya memberi kita cukup alasan untuk membenci mereka. Mereka ngelakuin sesuatu kayak gini. Aduh, menantang Naofumi setelah sekali lagi dimanipulasi oleh Main. Dua pahlawan kardinal berselisih dalam duel 1 lawan 1 dengan kebebasan Raptalia tergantung pada keseimbangan. Walaupun dalam posisi bertahan, Isakayer itu kayaknya punya peluang nyata untuk ngalahin Motoyasu. Sampai datang Main untuk menghancurkan segalanya dengan serangan nggak jelasnya itu. Nyebelin banget deh nontonnya, tapi untungnya membuka jalan bagi gadis rakun favorit kami untuk membawa kekasihnya kembali ke cahaya. Nomor 6, Eren vs Reiner, Attack on Titan. Nah ini mah curang banget. Kamu nggak bisa ikut-ikutan pas udah lagi di ujung konflik berantemnya. Sementara pukulannya Eren emang nggak sekuat Armored Titan. Eren tapi terbukti jauh lebih gesit dan juga punya bakat untuk bergulat dan bela diri.
Mengambil pelajaran yang dia pelajari selama masa pelatihannya, Attack Titan-nya Eren terbukti cukup kuat sampai kayaknya dia hampir menghancurkan Reiner dengan Armor Titan-nya. Sampai tiba-tiba Bertolt memutuskan untuk curang dan merusak kesenangannya Eren, di mana dia menggunakan Colossal Titan-nya untuk menjatuhkan dirinya. Nomor 5, Joe vs Yuri, Megalobox. Keduanya telah mendorong diri mereka sendiri secara maksimal dan mengorbankan hampir segalanya hanya untuk sampai pada pertarungan kejuaraan ini, terutama untuk Yuri yang telah melalui tahap yang menyakitkan untuk melepas perlengkapannya agar jadi pertarungan yang lebih adil. Kamu mungkin akan berpikir ini akan menjadi pertarungan anime yang akan diingat di sejarah anime. Tapi nyatanya pertarungannya tidak terlalu seru, di mana petinju Rusia itu dirobohkan begitu keras, bahkan sampai dia kayaknya nggak bisa melihat pertarungannya sampai berakhir, dan berpotensi mengakhiri karir tinjunya. Dan akhirnya tiba-tiba kenapa di luar layar ya? Nomor 4, Makai vs Asura, Soul Eater. Houston hasn't made a move yet. Find your chance and hit him hard. Sampai klimaksnya, pertempuran terakhir melawan murid Death yang menakutkan dan suka memberontak itu keren banget. Si Maka yang menggunakan setiap kemampuan senjatanya untuk mencoba dan mengirisnya, tapi gagal menembus kulit Asura yang emang kebal banget. Time to wake up. Fighting while your mind sleeps. Kira-kira apa ya jurus yang bisa dia keluarkan untuk mengalahkan ancaman yang kuat ini? Ternyata jawabannya, percaya pada diri sendiri, jadi berani, dan mendaratkan satu pukulan udah cukup untuk melenyapkan mantan Meister itu. Ya balik lagi, ini menurut kita emang plot armor yang ketebelan ya. Maka kamu emang hebat sih, tapi kamu bukan Saitama. I will defeat you! Nomor 3, Yusuke vs Sensue, Yu Yu Hakusho. Pertarungan yang sedang berlangsung antara dua detektif roh ini jelas merupakan poin tertinggi untuk serial ini. Tentu berkat sifat jahatnya Sensue yang emang bener-bener MVP sebagai penjahat. Yang emang saking kuatnya, bahkan gak ada krunya Yusuke yang bisa menandingi. Seenggaknya sampai Yusuke tiba-tiba kembali dari kematian, yang sekarang dirasuki oleh roh yang mengambuk dari nenek moyang iblisnya, dan terus mengalahkan Sensue dengan sangat buruk sampai tiap kepribadiannya yang terpisah itu merasakannya. Ya emang keren sih pertarungannya, tapi tentu kita yakin sebenarnya yang menang itu bukan Yusuke, tapi roh iblisnya. Jadi seakan-akan kemenangannya itu dirampas. I thought if I could see the world through their eyes, be a stranger in a strange land, then maybe I could understand them better. Nomor 2, Todoroki vs Bakugo, My Hero Academia. Apakah ini adegan yang luar biasa untuk ditonton? Tentu. Terutama saat Kacchan melempar dirinya ke dinding dengan semua ledakan dahsyatnya. Tentu saja, tujuan dari final ini adalah untuk menunjukkan pengetahuan barunya Todoroki setelah kemenangannya melawan Deku, yang membuat dia kebingungan akan menggunakan apinya atau tidak. Dan jujur itu ngebuat kita deg-degan apa Todoroki bakal ngeluarin apinya nggak ya? Karena emang kecewa sih kalau kita nggak ngelihatnya. Tapi dia tetap ngeluarin apinya. Hanya dengan setengah kekuatan, Bakugo mampu merebut kemenangan. Walaupun hanya kemenangan kosong yang membuat semua orang meminta untuk pertandingan ulang yang akan membuat keduanya melepaskan quirks mereka dengan kekuatan penuh. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Ichigo vs Aizen, Bleach.
Sebenarnya sih di titik ini ya, Aizen adalah Shinigami kematian yang sanggup menjatuhkan seluruh Gotei 13 cuma sendirian aja. Usaha normal emang gak bakal pernah berhasil, yang berarti sayangnya Ichigo emang gak punya pilihan lain selain melepaskan kemampuan Shinigaminya, menghasilkan bentukan kayak Deus Ex Machina. Setelah menguasai Getsuga Tensho yang terakhir, si Ichigo nggak hanya mampu bertahan melawan Aizen, dia juga bisa mengalahkannya, bahkan dengan hanya sedikit usaha. Belum lagi bentuk terakhirnya emang keren ya. Semuanya diakhiri dengan satu serangan yang bisa mengalahkan penjahat jenius itu. Ya emang mencolok sih, tapi kita mengharapkan berantemnya lebih panjang. Yabe. Shinigami no tsukara ga kiete iku. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.